Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah membalas salam saya, semoga dimudahkan segala urusannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Apa kabar Sobat Helmi semuanya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Baik, bagi yang belum sholat wajib silahkan di-pause dahulu video ini, lalu jalankan dahulu sholat wajib pada waktu yang sudah ditetapkan. Jika sudah, yuk lanjut video ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab 2 informatika, berpikir komputasional, yaitu dengan materi pokok tentang stack dan queue. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang berpikir komputasional, searching atau pencarian, dan sorting atau pengurutan. Sekarang kita akan mengenal dua struktur data yang sangat penting dalam pemrograman komputer, yaitu stack dan queue. Nah, di halaman berikut ini adalah materi-materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Saya akan review gambaran pokok dari pembelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Pertama, materi yaitu berpikir komputasional, di mana berpikir komputasional itu adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah dengan menerapkan teknik dan konsep dari ilmu komputer secara sistematis dan logis. Tidak terbatas pada dunia pemrograman saja, melainkan dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Untuk konsep berpikir komputasional, masih ingat ada berapa? Yep, benar, ada 4, yaitu pertama adalah dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan keempat adalah algoritma. Kemudian materi yang sebelumnya kita pelajari adalah pencarian, atau in English adalah searching. Pengertian dari pencarian dalam berpikir komputasional adalah proses menemukan informasi atau objek tertentu dari sekumpulan data berdasarkan kriteria yang ditentukan, yang merupakan bagian penting dari perancangan algoritma untuk menyelesaikan masalah secara logis dan terstruktur. Proses dalam pencarian ada dua, yaitu binary search dan sequential search. Lanjut materi pembelajaran yang sudah pernah kita bahas sebelumnya adalah pengurutan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sorting. Pengertian dari pengurutan atau sorting adalah proses pengurutan data berdasarkan aturan tertentu, seperti urutan numerik atau alfabetis, baik menaik atau ascending maupun menurun atau descending. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih dalam mempelajari stack dan queue. Oke, sekarang pusatkan perhatian kita sejenak ke depan layar ya, supaya tidak gagal paham. Baik, halaman berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Maka sebagai pengajar, di sini saya mengharapkan kalian sebagai peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran di materi kali ini. Tujuan kita belajar hari ini adalah pertama, agar kalian bisa memahami konsep struktur stack dan queue. Kemudian kedua, peserta didik dapat mengenali bagaimana keduanya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemrograman, yaitu proses stack dan queue. Ya, jadi mari kita mulai. Oke Sobat Helmi, kita masuk ke materi inti ya. Pertama, kita akan membahas tentang stack. Stack berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah tumpukan. Dalam ilmu komputer, stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, yang kepanjangannya adalah last in, first out. Terjemahannya, pertama masuk, pertama keluar. Apa artinya LIFO? Artinya, elemen yang terakhir masuk ke dalam tumpukan justru akan menjadi elemen pertama yang akan keluar. Betul? Ya, betul. Seandainya terdapat tumpukan buku, sedangkan kita mengambil buku dari posisi paling bawah, maka apa yang akan terjadi? Ya, kira-kira apa yang akan terjadi sob? Ya, betul. Buku akan ambruk berantakan. Nah, seperti itulah logika dari LIFO, last in, first out. Maka, kita harus mengambil buku di posisi yang paling atas, yaitulah masuk dari last in first out atau terakhir masuk, maka itulah data pertama yang kita ambil. Dalam stack ada 3 operasi dasar. Oke, yang pertama adalah push. Push adalah menambahkan elemen ke dalam stack atau tumpukan data. Kemudian kedua adalah pop. Pop ini artinya menghapus
atau mengeluarkan elemen dari stack atau tumpukan. Dan yang ketiga adalah elemen. Elemen artinya banyaknya data yang ada di dalam tumpukan. Konsep stack sangat relevan dalam komputasi dan bahkan bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya adalah tumpukan piring. Seperti analogi yang sudah disampaikan sebelumnya, ini adalah contoh visual paling sederhana dari stack. Misal, terdapat 5 tumpukan piring di awal, kemudian terdapat kegiatan menaruh lagi piring berikutnya, maka logikanya itu disebut push ya sob. Nah, sekarang piring menjadi 6 tumpukan, di mana piring ke-6 merupakan piring paling puncak atau top. Maka, jika terjadi pengambilan piring atau proses logikanya disebut pop, maka yang diambil dahulu adalah piring ke-6. Jadi seperti itu ya sob, paham ya? Selanjutnya, contoh kedua konsep stack dalam kehidupan sehari-hari saat menggunakan komputer, laptop, atau smartphone, kalian tahu kan tombol undo, batal. Jadi, saat Anda menekan tombol undo di aplikasi seperti Microsoft Word atau pengolah gambar seperti Photoshop, program akan membatalkan aksi terakhir yang Anda lakukan. Aksi-aksi ini disimpan dalam sebuah stack, dan operasi undo akan melakukan pop atau dikeluarkan perintah yang kita lakukan pada sebuah aktivitas penggunaan aplikasi tersebut. Jadi, itu contoh kedua ya sob. Kemudian, contoh ketiga pada web browser di riwayat halaman web, back button, ketika Anda menekan tombol back kembali di browser, Anda akan diarahkan kembali ke halaman web yang terakhir Anda kunjungi. Setiap halaman yang Anda buka disimpan dalam sebuah stack, dan tombol back akan mengambil halaman terakhir dari stack tersebut. Baik, lanjut ya Sobat Helmi. Sekarang kita masuk ke pengertian queue. Queue berasal dari bahasa Inggris yang artinya antrian. Dalam komputer, queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, jika diterjemahkan pertama masuk, pertama keluar. Jika dijelaskan apa artinya FIFO, maka prinsip FIFO adalah elemen yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang keluar. Contoh sehari-hari, misalnya kalian sedang mengantri di kasir minimarket. Orang yang pertama datang dan berdiri di depan kasir akan lebih dulu dilayani daripada orang yang baru datang di belakang kita. Dalam queue ada 2 operasi utama. Yang pertama adalah NQ. NQ ini pengertiannya yaitu menambahkan elemen baru ke dalam antrian di bagian belakang. Sedangkan yang kedua adalah DQ. DQ pengertiannya yaitu menghapus atau mengeluarkan elemen dari bagian depan antrian. Contoh implementasi queue di kehidupan nyata adalah antrian pembayaran kasir atau antrian tiket di bioskop. Sebagai contoh, perhatikan video ilustrasi antrian atau queue berikut ya sob. Ilustrasi queue antrian di pembayaran kasir minimarket terdapat antrian pertama bernama Arfa, NQ Arfa. Lalu datang lagi antrian kedua bernama Santi, NQ Santi. Lalu datang lagi masuk antrian ketiga bernama Helmi, NQ Helmi. Selanjutnya, Arfa selesai membayar di kasir, lalu keluarkan antrian Arfa, DQ Arfa. Kemudian masuk lagi antrian baru bernama Yanti, NQ Yanti. Kemudian antrian Santi selesai membayar, lalu keluar dari antrian, DQ Santi. Jadi sekarang terdapat 2 nama antrian, yaitu Helmi dan Yanti yang terakhir kali datang mengantri. Oke, jadi seperti itu ya sob video ilustrasinya, paham ya sob? Sekarang, mari kita coba latihan soal untuk memperdalam pemahaman bagian tentang stack. Di soal, pertanyaannya sebagai berikut. Anda memiliki stack yang berisi buku dengan judul Informatika, Office, Matematika, Logika dengan judul buku Logika di puncak. Anda melakukan operasi pop, pop, push ekonomi, push sejarah. Setelah operasi di atas, elemen apa yang ada di puncak stack? Lalu opsi pilihannya adalah A. Ekonomi, B. Informatika, C. Logika, D. Office, dan E. Sejarah. Baik Sobat Helmi, sekarang kita masuk ke latihan soal. Kita bahas bersama-sama ya. Misalkan kita punya stack di awal berisi buku, Informatika, Office, Matematika, dan terakhir Logika. Dengan posisi buku Logika ada di puncak atau dalam bahasa Inggrisnya top.
Kemudian pertama terdapat perintah pop. Jika kita lakukan pop, maka buku logika keluar. Kemudian terdapat perintah berikutnya pop, maka lakukan pop mengeluarkan lagi buku matematika karena buku matematika berada di posisi puncak. Selanjutnya sekarang stack atau tumpukan buku yang ada tinggal buku informatika dan buku office. Lanjut ya sob, setelah itu lakukan perintah push ekonomi, maka buku ekonomi masuk di atas buku office. Kemudian terdapat perintah berikutnya adalah push sejarah, maka aktivitas berikutnya buku sejarah kita masukkan ke dalam tumpukan dan ditaruh posisinya di paling atas setelah buku ekonomi. Sekarang isi stack atau tumpukan adalah buku informatika, buku office, buku ekonomi, dan buku sejarah. Maka jawaban yang benar untuk elemen yang ada di puncak tumpukan atau stack adalah buku sejarah. Jadi opsi jawaban yang benar adalah E, sejarah. Oke, seperti itu ya Sobat Helmi. Mudah-mudahan paham semua ya untuk latihan soal pertama ini untuk bagian stack. Lanjut ya Sobat Helmi, kita membahas latihan soal kedua, berikut masih di bagian tentang stack. Di soal, pertanyaannya sebagai berikut. Anda memiliki stack yang berisi buku dengan judul Informatika, Office, Matematika, Logika dengan judul buku logika di puncak. Anda melakukan operasi pop, push ekonomi, push sejarah. Berapa banyak elemen yang ada di dalam stack setelah operasi di atas? Lalu opsi pilihannya adalah A 2, B 3, C 4, D 5, dan E 6. Baik Sobat Helmi, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Masih dengan stack yang sama, mari kita hitung jumlah elemennya. Pada soal terdapat awal tumpukan atau stack sebanyak 4 buku. Buku paling bawah atau pertama adalah buku informatika, lalu buku urutan kedua ada buku office, dan buku ketiga ada buku matematika, dan terakhir yang paling atas ada buku logika. Kemudian di soal terdapat perintah pertama di awal adalah pop. Artinya kita mengeluarkan satu buku. Meskipun di sana pop tidak diperjelas buku apa, tetapi kita harus mengikuti aturan FIFO ya guys, di mana buku yang pertama kali masuk atau di posisi puncak, maka buku itulah yang kita keluarkan. Maka untuk pop awal di sini yang kita keluarkan adalah buku logika. Selanjutnya di soal terdapat perintah kedua adalah pop lagi. Maka kita keluarkan lagi satu buku yang posisinya paling atas, yaitu buku matematika. Maka sekarang kita tersisa 2 buku saja, yaitu buku informatika dan buku office. Kemudian perintah atau operasi ketiga yaitu push ekonomi. Maka kita melakukan taruh buku ekonomi di atas buku office. Di perintah ketiga ini, posisi puncak menjadi buku ekonomi. Terakhir, operasi atau perintah keempat adalah push sejarah. Maka kita taruh buku sejarah pada tumpukan buku-buku tersebut sehingga posisi buku sejarah ada di paling atas dan sekarang jumlah banyaknya buku kembali bertambah menjadi 4. Maka total elemen dalam stack adalah 4. Jadi jawaban yang benar untuk latihan soal ini adalah C, ya sob, yang bernilai 4. Oke, seperti itu ya Sobat Helmi. Mudah-mudahan paham semua ya untuk latihan soal ini untuk bagian stack mengenai pertanyaan banyaknya elemen. Selanjutnya, di latihan soal ketiga masih bagian tentang stack. Di sini terdapat pertanyaan sebagai berikut. Anda memiliki stack yang berisi 2, 4, 6 dengan 6 di puncak. Maka di sini nilai di tumpukan paling bawah adalah angka 2. Kemudian di soal terdapat lagi instruksi, Anda melakukan operasi pop, push 8, push 10. Dari soal ini yang ditanyakan adalah, setelah operasi di atas, elemen apa yang ada di puncak stack? Opsi jawaban pilihannya yang A adalah 2, B adalah 4, C adalah 6, D adalah 8, dan opsi E adalah 10. Jadi di sini kita ditanyakan adalah, elemen yang bernilai apa yang ada di puncak stack atau tumpukan tersebut. Oke Sobat Helmi, kita bahas bersama ya. Pertama, kita ketahui di sini ada data awal tumpukan atau stack, di mana stack berisi nilai atau data 2, 4, dan 6, dengan nilai 6 posisi ada di puncak. Kemudian di soal terdapat operasi pertama yaitu pop.
maka kita keluarkan nilai 6 dari tumpukan. Sekarang data nilai yang tersisa adalah 2 dan 4. Kemudian di soal terdapat lagi operasi berikutnya, yaitu operasi kedua adalah push 8. Maka kita masukkan nilai data baru 8 ke dalam tumpukan, dan sekarang tumpukan atau stack data nilainya menjadi 2, 4, dan 8. Ya sobat. Lalu perhatikan di soal lagi, terdapat operasi atau perintah ketiga yaitu push 10. Maka aktivitas berikutnya adalah kita masukkan nilai 10 ke dalam tumpukan data, dan kini tumpukan terbaru atau stack menjadi 2, 4, 8, dan 10. Oke sob, kalau kita perhatikan sudah ya, tidak ada lagi operasi yang harus kita lakukan. Jika kita perhatikan pada Sobal, maka kalau dilihat tumpukan yang ada di posisi puncak sekarang adalah data bernilai 10. Maka elemen yang berada di puncak setelah operasi push 10 adalah 10, maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah jawabannya E, 10. Ya sob. Selanjutnya, di latihan soal keempat, sekarang pertanyaannya mengenai operasi Q untuk yang pertama. Di sini terdapat pertanyaan sebagai berikut. Anda memiliki Q yang berisi 5, 15, 25, 35 dengan data bernilai 5 di depan. Kemudian, di sini ada operasi-operasi atau perintah yang kita lakukan. Dimulai operasi DQ, lalu operasi kedua DQ lagi, lalu operasi ketiga adalah NQ bernilai 45, dan terakhir operasi keempat adalah NQ bernilai data 55. Pertanyaannya adalah, setelah operasi di atas, elemen apa yang ada di depan Q? Lalu, opsi jawabannya adalah A bernilai 5, B bernilai 15, C bernilai 25, kemudian D bernilai 25, dan E bernilai 45. Oke Sobat Helmi, kita bahas bersama untuk operasi Q di soal ini ya. Pertama, kita buat dahulu data di awal ya Sobat Helmi. Kita ilustrasikan, di sini ada meja dengan operator kasir di kiri, kemudian antrian setelah meja merupakan data paling depan atau pertama yang masuk, yaitu data 5 merupakan first in, dan nanti data 5 akan menjadi first out ya Sobat. Saya tanamkan dahulu konsep FIFO di sini ya Sob. FIFO yaitu first in, first out untuk operasi antrian atau dalam bahasa Inggris, Q. Oke, di awal Q atau antrian berisi 5 dengan 5 di depan, lalu 15, dilanjutkan 25, dan di akhir adalah 35. Operasi pertama di soal adalah DQ. Jika kita perhatikan di soal, untuk operasi DQ tidak memiliki nilai. Di sana hanya terdapat perintah DQ dengan dalam kurung, meskipun tidak diberi nilai, kita harus perhatikan bahwa di soal, posisi data bernilai 5 posisi di depan. Maka, secara logika, data 5 adalah first in, maka data bernilai 5 kita keluarkan dari antrian, karena mengadopsi perintah FIFO. Seperti itu ya Sob, paham ya? Selanjutnya, operasi kedua adalah DQ lagi, maka setelah data 5 keluar, first in setelah data 5 adalah data bernilai 15. Maka sekarang data yang bernilai 15 kita keluarkan dari antrian, dan saat ini antrian tersisa adalah data dengan nilai 25 dan 35. Selanjutnya di soal terdapat operasi ketiga, yaitu melakukan NQ45. Nah di sini berarti ada antrian baru masuk ke kasir mendekati meja, tapi masih menunggu ya. Data 45 nanti tidak bisa melangkahi antrian langsung keluar, maka posisi 45 berada di belakang 46. Maka jika kita perhatikan, antrian data sekarang menjadi 25 dengan nilai 25 ada di posisi depan berhadapan dengan kasir, dilanjutkan dengan 35, dan di paling akhir adalah 45. Setelah itu, di soal terdapat lagi operasi, yaitu melakukan NQ55. Nah sekarang kita masukkan nilai 55 setelah 45, karena data 55 baru masuk, maka sekarang urutan data antrian menjadi 25 masih di paling depan, dilanjutkan dengan 35, setelah itu 45, dan antrian terakhir adalah 55. Sekarang, sudah tahu kan data mana yang ada di depan? Tentu saja 25. Karena ia menjadi antrian paling depan setelah data 5 dan 15 keluar dari antrian kasir, maka opsi jawaban yang benar adalah C, 25. Oke, seperti itu ya Sob untuk latihan soal keempat ini. Paham ya? Selanjutnya di latihan ini, pertanyaannya mengenai operasi Q untuk yang kedua. Di sini terdapat pertanyaan sebagai berikut. Anda memiliki Q yang berisi 15, 25, 35, 45 dengan 15 di depan. Lalu di sini ada operasi yang dilakukan,
yaitu operasi pertama adalah DQ, kemudian operasi kedua adalah DQ, lanjut operasi ketiga adalah NQ55, kemudian operasi berikutnya keempat adalah NQ65, dan operasi kelima berikutnya adalah DQ, terakhir operasi keenam adalah DQ. Lalu yang ditanyakan adalah, berapa banyak elemen yang ada di dalam Q setelah operasi di atas? Pada pilihan opsi jawabannya di sini, yang A2, B3, C4, kemudian D5, dan E6. Oke Sobat Helmi, kita bahas bersama untuk operasi Q di soal ini ya. Pertama, kita tuliskan dahulu urutan antrian ya Sob. Di sini masih sama saya ilustrasikan, terdapat meja kasir, di mana data yang paling dekat dengan meja kasir merupakan urutan paling depan atau disebut first in, dan akan menjadi data yang first out ya Sob. Baik, kita melihat di soal, terdapat queue atau antrian berisi 15 paling depan dekat kasir, dilanjutkan data 25, lalu data 35, dan data paling ujung jauh dari kasir atau data antrian terakhir adalah 45. Seperti itu ya Sobat Helmi antriannya. Oke, kita lakukan operasi pertama yaitu DQ. Maka, data apa yang kita keluarkan? Ya, benar. Data bernilai 15 kita keluar pertama, meskipun di soal tidak dituliskan angka datanya ya. Jadi, kita harus paham operasi FIFO ya Sob. Setelah operasi pertama kita kerjakan, maka data antrian yang ada saat ini menjadi 25 di paling depan, lanjut 35, dan data terakhir adalah 45 ya Sob. Selanjutnya, operasi kedua adalah DQ lagi. Maka, kita lakukan pengeluaran untuk data bernilai 25 ya Sob. Karena setelah operasi pertama tadi, data 25 menjadi data urutan paling depan atau antrian pertama, dekat dengan kasir. Sehingga sekarang data antrian tersisa ada 35, yang mana 35 menjadi urutan paling awal atau depan, dilanjutkan dengan antrian data 45. Lanjut ya Sobat Helmi, untuk operasi selanjutnya kita jalankan perintah atau operasi ketiga yang kita lakukan adalah NQ55. NQ55 artinya kita masukkan 55 ke dalam antrian dengan posisinya paling kanan ya Sob. Setelah 45, maka antrian atau Q data menjadi 35, 45, dan 55 di antrian terakhir. Selanjutnya, operasi berikutnya operasi keempat adalah perintah NQ65. Oke Sob, NQ artinya kita masukkan data ke dalam antrian untuk data bernilai 65. Nah, sekarang posisi antrian bertambah menjadi 4 data, yaitu 35 di paling depan, dilanjutkan 45, lalu 55, dan paling akhir adalah data bernilai 65. Operasi keempat selesai, lanjut ke operasi atau perintah kelima ya Sob. Di sini, operasi kelima adalah melakukan DQ lagi. Maka, kita keluarkan antrian paling dekat dengan meja kasir, yaitu data bernilai 35 ya Sob. Nah, data setelah 35 keluar antrian, maka sekarang antrian data menjadi tersisa 3 data, dengan posisinya adalah 45 menjadi paling depan, dilanjutkan 55, lalu 65 ya Sob. Setelah itu, operasi terakhir atau kelima adalah perintah DQ. Perintah DQ sekali lagi ini, kita akan keluarkan data lagi ya Sob. Di antrian ini, yang posisinya paling dekat dengan meja kasir adalah 45 ya Sob. Maka, data bernilai 45 akan kita keluarkan dari antrian ya Sob. Sekarang Q hanya berisi 2 data, yaitu 55 dan 65, dengan posisi 55 adalah paling depan dekat dengan meja kasir, dilanjutkan dengan data 65. Maka setelah semua proses dikerjakan, kita dapat melihat jumlah elemen dalam Q atau antrian tersisa adalah 2 ya Sob. Maka jawabannya adalah A atau 2. Oke, untuk latihan soal ini, semoga semua paham ya. Kita lanjutkan lagi untuk latihan soal berikutnya, masih mengenai bagian operasi Q. Ini latihan soal terakhir ya Sob. Baik, di sini terdapat pertanyaan sebagai berikut. Di gedung bioskop, awalnya tidak ada antrian, namun selang beberapa waktu kemudian, terdapat queue antrian pembelian tiket yang berisi urutan pembelian tiket Andi, Susi, Helmi, dengan Andi di depan paling pertama dekat tiket. Kemudian terdapat operasi antrian pembelian tiket di queue Andi, NQ Septi, NQ Farid. Berapa banyak elemen yang ada di dalam queue setelah operasi di atas? Pada pilihan opsi jawabannya di sini, yang A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke Sobat Helmi, kita bahas bersama untuk operasi antrian atau queue di soal ini ya.
Di soal ini terdapat ilustrasi queue antrian di bioskop. Kita buat awalan dahulu ya, sesuai antrian pada soal. Di sini ada antrian tiket di pertama Andi, lalu Susi, dan ketiga Helmi. Oke, kita tekankan lagi ya untuk posisi Andi berada di paling depan meja tiket. Kemudian di soal ada operasi di queue Andi, maka posisi Andi keluar dari antrian, dan kini antrian tersisa ada dua saja, yaitu Susi dan Helmi, di mana untuk Susi sekarang berada di paling depan setelah dilakukan operasi di queue Andi atau mengeluarkan Andi. Selanjutnya, proses kedua di soal adalah NQ safety. Maka antrian bertambah satu karena NQ artinya memasukkan antrian ya sob. Dan sekarang data menjadi Susi di antrian paling depan, dilanjutkan Helmi, dan antrian baru paling terakhir keluar adalah safety. Selanjutnya, proses ketiga berdasarkan soal adalah NQ Farid. Karena di sini perintahnya adalah NQ, maka kita masukkan antrian baru yang bernama Farid. Sehingga antrian atau queue saat ini menjadi Susi, lalu Helmi, dilanjutkan Septi, dan terakhir adalah Farid. Karena Farid di sini adalah orang yang baru masuk antrian. Setelah kita lihat sudah tidak ada lagi perintah atau operasi, maka dapat kita perhatikan sekarang, posisi antrian untuk membeli tiket terdapat 4 orang, yaitu pertama Susi, kedua Helmi, ketiga Septi, dan keempat adalah Farid. Maka jawaban yang benar adalah D atau 4. Oke Sobat Helmi, semoga paham ya untuk latihan soal ke-6 mengenai Q. Kesimpulan. Baik Sobat Helmi, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Stack adalah tumpukan data dengan prinsip LIFO. Contoh sehari-hari, tumpukan buku atau piring. Operasi utamanya adalah push dan pop. Q adalah antrian data dengan prinsip FIFO. Contoh sehari-hari, antrian kasir atau tiket. Operasi utamanya adalah NQ dan DQ. Keduanya banyak digunakan dalam algoritma pemrograman dan sangat membantu kita memahami cara kerja komputer. Jadi, stack dan queue bukan hanya konsep, tetapi juga bagian dari kehidupan nyata di sekitar kita. Sebagai penutup, ada sebuah pesan penting untuk kalian. Jika kamu ingin memiliki jalan yang lancar dan cerah untuk masa depan, maka buatlah pendidikan sebagai tiketnya. Masa depan yang cerah esok hari hanyalah untuk orang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan segala usahanya hari ini. Artinya, dengan belajar sungguh-sungguh mulai dari sekarang, kalian sedang menyiapkan tiket untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekian pembelajaran kita tentang stack dan queue, semoga bermanfaat, dan mari kita tetap semangat menuntut ilmu. Terima kasih. Jika Anda suka dengan video ini, mohon dukungannya dengan share video ini, dan klik tombol subscribe jika belum, dan klik tombol bell untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Baik sobat, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, karena yang benar itu datang dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan yang salah dari diri saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.